Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ala habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkah sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ringankan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khairu biqa'il ardi baitullah. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahkan ketika terjadi cekcok dengan Fatimah radhiyallahu anha, dia tidak melarikan diri ke tempat-tempat yang tidak baik. Justru dia melarikan diri ke dalam masjid, berbaring tidur di sana. Karena ini merupakan tempat terbaik yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan sholat subuh, sholat yang tidak ringan bagi orang-orang munafik. Namun orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, mudah bagi mereka untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya, keringanan melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru 2 rakaat salat sunnahnya, belum 2 rakaat salat fardu subuh. Kalau salat sunnahnya saja sudah begitu besar daripada dunia dan seisinya, bisa dibayangkan betapa jauh lebih besar salat subuh itu sendiri. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ternilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau sekiranya dunia ini senilai 1 sayap nyamuk saja, masa minal kafir syarbatan. Kalau seandainya dunia ini sampai senilai 1 sayap nyamuk saja, niscaya orang kafir tidak akan Allah beri seteguk air minum. Ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita hadir dalam masjid ini, Allah melembutkan hati kita sehingga Allah berubah cara pandang kita terhadap dunia ini, tidak memandangnya sebagai tujuan melainkan sarana kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti kita mengejar akhirat kita melupakan bagian kehidupan kita dunia, tidak. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan jangan kau lupakan bagian dari kehidupanmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baik karena sebagaimana Allah berbuat baikkan kepadamu. Maka kita syukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa nikmat dari Allah, tanpa Allah gerakkan hati kita, tidak sampai kita masjid ini. Namun ini datang keadaan hujan, Masya Allah masjid ini penuh. Kalau sekiranya tidak usah terlalu besar dilulukan dulu, masih perharian saja, semua masjid bisa penuh seperti ini. Suatu berkah. Subuh penuh seperti ini, dan subuh seperti ini. Ini satu berkah. Insya Allah akan turunkan berkah ke dalam negeri tersebut. Karena Allah merupakan menurunkan janjinya dalam Al-Quran Al-Karim, kalau sekiranya umat di satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
niscaya Allah akan bukakan pintu berkah pada mereka, pintu berkah dari langit dan pintu berkah dari bumi. Akan tetapi jika tidak, maka Allah akan turunkan sesuatu yang bisa menegur. Kalau mengambil pelajaran dengan teguran tersebut, maka Allah akan cabut pelajaran, akan cabut teguran tersebut. Jika tidak, maka Allah akan beri peperangan lagi. Ini pada iman azanallah wa iyyakum. Maka beruntung kita termasuk adalah orang yang melaksanakan tadi 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian melaksanakan 2 rakaat salat subuh. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya sempurna segala sesuatu yang baik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa ashra, Allah akan balas salat tersebut dengan 10 kali. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa yang berbuat 1 kebajikan, maka Allah akan balas 10 yang semisal dengannya. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan dibalas hingga 700 kali lipat. Ila masya Allah. Kemudian dilipat ganda lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Begitu banyak kebajikan-kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita senantiasa berada di atas hidayah, ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang Allah perintahkan kita. Yang pertama, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan utama penciptaan kita. Kita dari dulu, dari yang pertama, bapak kita yang pertama diciptakan untuk menjadi hamba, diciptakan untuk menjadi budak yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka seluruhnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk sesiapapun, tidak boleh untuk apapun. Inilah dia aplikasi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan itu hanya dihitung berdasarkan niat. Dan ini terdapat 2 riwayat, 2 lafaz hadisnya. Yang pertama, "Innamal a'malu binniyat." Yang kedua, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan tidak satu niat. Ini dalam lafaz yang pertama. Dalam lafaz yang kedua, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat-niat. Apapun amal ibadah yang diperintahkan kepada kita harus sesuai niatnya dengan ibadah yang kita lakukan. Apapun ibadah yang kita lakukan, niatnya harus hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menduakan Allah di dalam amal ibadah yang kita lakukan. Tidak dalam sholat yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat, begitu juga infak sedekah yang kita keluarkan, begitu juga doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan istighfar kita,
kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mengangkat musibah, hanya boleh kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika sahabat salah dalam menggunakan kalimat memohon pertolongan kepada Nabi, langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lidahnya begitu tajam, Nabi menyakiti kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ini mereka berkumpul untuk datang pada Rasulullah. Hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah, mari kita beristighatsah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat ini. Maka langsung diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma yustaghatsu billah. Langsung mengatakan istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan untuk diangkat musibah, untuk diangkat sesuatu yang sudah terjadi yang tidak kita inginkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah merupakan ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik segi ibadah hati ataupun ibadah lahiriah kita, semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai pembantu lah katakan. Kita yang membayar dia, menggaji dia, memberikan dia makan setiap bulannya. Maka yang seharusnya selayaknya dia adalah bekerja untuk kita, bukan bekerja untuk orang lain. Kita yang bayar, kita yang gaji, kita yang beri dia beras, kita yang beri dia belanja. Bagaimana rasanya jikalau orang yang kita bayar ini, yang kita gaji ini, ternyata dia mengabdikan diri kepada orang lain? Ini contoh sederhana kepada iman azanallahu wa iyyakum. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengizinkan kita bernafas, Allah yang mengizinkan darah mengalir dalam tubuh kita, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Kemudian kita gunakan tubuh kita ini, pikiran kita ini untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini sangat teliti dan memberikan petunjuk kepada sahabat. Ada salah seorang sahabat baru sekalian, dia berkata kepada Rasulullah SAW untuk menunaikan nadarnya menyembelih hewan. Nadarnya menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang namanya Buana. Apakah langsung Rasulullah SAW memberikan izin kepada sahabat yang mulia ini untuk menyembelih di sana? Tidak, diteliti dulu oleh Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada orang yang bernadar ini, "Al-kana biha wathanun yu'bad?" Apakah dulu di Buana itu pernah ada berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat mulia ini mengatakan, tidak, Rasulullah. Wa biha 'aidun min a'yadil musyrikin. Apakah di Buana ini dulu pernah dirayakan perayaan orang-orang musyrik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, wahai Rasulullah. Maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat ini untuk menyembelih hewannya di tempat yang bernama Buana tersebut. Bahkan untuk melaksanakan ibadah saja itu diperhatikan oleh Rasulullah, jangan sampai di tempat yang dulu pernah dilakukan kesyirikan. Karena sejatinya ibadah iman azallahu wa iyyakum, ketika kita menyembah kepada selain Allah SWT, melakukan diri kepada selain Allah SWT, sekecil apapun akan bisa berdampak kepada ketekanan dalam neraka, dan kita tidak menginginkan ini. Kamu pengalaman kita asli surga, ini hanya tempat kita singgah saja, tempat transit kita di dunia. Bapak kita berasal dari surga, kemudian diturunkan ke dunia, dan kita diperintahkan untuk mencari kembali jalan menuju surga, untuk pulang ke kampung halaman kita. Jangan sampai kita tersesat, karena jalan menuju surga itu lurus, namun banyak persimpangan, simpang kiri, simpang kanan. Di setiap simpang itu ada syaitan yang akan selalu memanggil supaya kita berbelok. Jangan sampai kita terkecoh. Berkorban hanya untuk Allah SWT, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang
disahkan dalam salah satu riwayat yang dia pergi bersabar, kemudian di tengah perjalanannya mereka ditangkap oleh para perampok, para penyamuk, dan para perampok yang ini membawa dua orang laki-laki ini ke perkampungan mereka dan mereka punya kekayaan mereka semua. Kemudian mereka mengatakan kepada dua pemuda yang mereka rampok ini, "Qarib, berkorbanlah kalian untuk berhala yang kami puja ini." Maka apa kata orang yang pertama, orang yang kuat keimanan dalam dirinya, "La uqarriba illa lillah." Aku tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanannya. Kemudian dia bunuh. Tetapi dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan tauhid yang ada dalam dirinya, mempertahankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penonton ini mengatakan kepada orang yang kedua, Qarib, dia mengatakan, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa saya korbankan. Ini menunjukkan lemahnya iman dalam dirinya. Artinya kalau dia punya sesuatu, pasti dia korbankan berhala mereka. Makanya para penyamun ini mengatakan kepadanya, Qarib walau sabar, korbankan meskipun hanya satu ekor lalat. Bayangkan, betapa hinanya yang dikorbankan. Maka dia pun mengorbankan lalat dari masuk dalam neraka. Ini konsekuensi yang sangat besar ya dari mana dia. Ketika pahala tauhid itu mengesahkan Allah SWT, mengikhlaskan ibadah karena Allah SWT, bisa membawa seorang masuk ke dalam surga. Jika seorang mempertahankan tauhid la ilaha illallah dalam dirinya, tidak akan pernah dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bilang ini, maka sia-sia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah sayukhallisu dan min ummati baina ru'usil khalaiq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan salah seorang hamba dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar ketika disidang oleh Allah. Fatukhruju lahu sijillan, kemudian dikeluarkanlah seluruh catatan amalannya. Ada 99 catatan amalan laki-laki dihambai. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang dan isinya semuanya maksiat dan maksiat kepada Allah SWT, dosa dan dosa. Jumlahnya 99. Satu catatan sejauh mata memandang. Bisa kita bayangkan betapa banyak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba ini. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada hamba ini, "Atukiru min hadza syai'?" Apakah engkau mengingkari dosa-dosa yang tercatat di sini yang belum pernah engkau lakukan? Maka hamba tersebut mengatakan, "La ya Allah." Kami apakah engkau punya alasan kenapa engkau melakukan dosa-dosa ini? Maka si hamba mengatakan, "Tidak ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Alaka min hasanah." Apakah engkau mempunyai kebaikan walaupun hanya satu kebaikan saja? Maka hamba ini saking tidak pernah yang berbuat kebaikan tidak tahu dan tidak pernah ingat kebaikan yang dia lakukan. Kemudian dikeluarkanlah secari atas potong yang pakai itu kertas atau Allah malam atau bentuknya yang intinya di sana terdapat hanya sepotong kecil saja. Yang terdapat catatan la ilaha illallah. Hanya ini saja kebaikan. Terdapat apa? La ilaha illallah. Maka hamba ini merasa rendah, merasa remeh dengan satu catatan kecil ini dibandingkan 99 catatan dosa yang sejauh mata memandang. Aina hadhihi sijillah, aina hadhihi bidaqah min hadhihi sijillah ya Allah. Bagaimana mungkin secari sepotong la ilaha illallah ini wahai Tuhanku bisa mengalahkan 99 catatan amal dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tudlam." Hari ini kau tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbanglah, diletakkan 99 catatan dosa di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah timbangan yang keduanya, atau syai'isikitan walau hadir bitok. Maka terangkat dengan ringan 99 catatan dosa tersebut
maka beratlah kalimat la ilaha illallah wa la yakunu hasbillahi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dan tidak ada yang bisa menandingi beratnya la ilaha illallah, sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi dan ada yang ada di langit. Ini dahsyatnya tauhid pada dimana Allah itu. Dahsyatnya ketika seseorang menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tergelincir dalam perkara ini. Karena syaitan yang pertama sekali akan dia lakukan berusaha menjadikan seorang kafir, keluar dari agama Islam. Ini usaha yang terbesar dari syaitan tersebut. Dan kita sudah diingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan adalah musuh dan takhiduhu aduwwa. Maka betul-betul jadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Jangan pernah kita terkecoh, jangan pernah kita tergoda. Kota iman azanullah ini dalam perkara tauhid. Kemudian juga bagi orang yang menjaga tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kitab Sahih Muslim dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Allah perintahkan malaikat untuk mencari ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Maka dicari sana. Badannya sudah kosong kena api neraka tersebut. Kemudian dikeluarkan dari neraka, dimandikan dalam air kehidupan, sungai kehidupan, kemudian tumbuh kembali kulit-kulit ini, badan dagingnya, di badannya tumbuh seperti sedia kala. Kemudian Allah perintahkan kepada hamba ini untuk meminta kepadanya. Mintalah wahai hamba. Maka hamba ini meminta semua yang ingin dia nikmati dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia hayalkan, semua keindahan yang bisa dia bayangkan, diminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa kenikmatan yang bisa kita bayangkan di dunia ini yang bisa kita dapatkan? Akhirnya Masya Allah dengan dunia ini, padahal dunia ini tak lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Maka berhayalah hamba ini, kemudian apa yang indah, apa yang ingin dia nikmati, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ini wahai Rabb, aku ingin wahai ini itu wahai Rabb. Kemudian lah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah lagi. Sehingga sampai pada puncaknya tidak sanggup lagi hamba ini berpikir menghayalkan keindahan apa yang dia dapatkan di surga. Habis ya imajinasinya, habis hayalannya untuk mendapatkan keindahan, tidak tahu lagi apa yang mau dimintakan. Pada saat seperti ini Allah yang mendiktekan kepada hamba ini, apakah engkau mau ini hamba? Apakah engkau mau itu wahai hamba? Maka diminta oleh hamba ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah ini yang diberikan Allah kepadanya? Lebih dari yang dia minta. Laka masalah wa ma'alu mislahu. Wahai hamba, untukmu apa yang kau minta dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ajib. Sangat hebat sekali ikhwan iman azallahu wa iyyakum ketika seorang menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terakhir masuk keluar dari neraka, terakhir masuk surga, dan kenikmatan yang paling remeh, paling rendah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa orang yang paling bahagia. Dia merasa orang yang paling besar nikmatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang lebih dari ini? Subhanallah, subhanallah, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagus agamanya, orang yang bagus akhlaknya, ataupun orang yang bagus akhlaknya ini pada di mana Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kamar di dalam surga. Yuha min batinha wa yuha min zahiriha. Ya, kamar ini mempunyai kekhususan atau rumah ini mempunyai kekhususan. Dari dalam bisa nampak bagian luar. Dan kalau dia keluar dari kamar tersebut bisa nampak bagian dari dalam kamar tersebut. Ya mungkin kalau sepintas saja apa sih manfaatnya? Nampak dari dalam keluar, nampak dari luar ke dalam. Perlu kita kembali kepada surat Al-Insan yang mungkin saya baca yang sudah kita dalam surat di subuh pada subuh Jumat. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira.
Di dalam surga itu kemanapun memandang, maka yang terpandang adalah kenikmatan. Kemanapun memandang, yang terpandang adalah kenikmatan, keindahan. Wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar. Maka ini nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang bagus akhlaknya. Dia masuk dalam kamarnya, tapi tidak dibatasi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di dalam kamar, dia tetap bisa melihat kenikmatan yang ada di luar kamarnya. Dia di luar kamarnya tidak bisa melihat kenikmatan yang ada di dalam kamarnya. Ini ikhwatul iman sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya karena kita sudah bersaksi seperti ini, tidak ada sembahan selain Allah, maka kita isahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah kita. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka kita beribadah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Maka pantaslah Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullahi wa sunnati. Kitabullah Al-Quran Karim wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh diambil salah satunya saja, harus diambil kedua-duanya. Baik, kepada iman sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di belakang kita ini ada sebuah namanya spanduk ya, yang bertuliskan umat bersatu kita kuat. Kemudian ada lagi al-badri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kalau boleh usul kepada kawan-kawan, kepada asyabillah, mohon maaf karena mengurangi rasa hormat kami. Kalau bisa kalimat ini lebih tinggi posisinya dari posisi duduk, karena ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki untuk depannya. Minimal ada orang akan berdiri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ini perkataan Rasulullah SAW sebagai bentuk kita menghormati dan memuliakan baginda kita. Baik, di sini kita melihat tulisan ini yang bagus ya, umat bersatu, umat kuat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran. Ayatnya saya tidak ingat nama ayat yang bagus. Yang mana Allah SWT mengatakan, "Kanan nasu ummatan wahidah. Fa'atallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Dulu umat manusia ini adalah umat yang satu, mereka bersatu. Kemudian mereka berpecah belah, maka Allah utuslah para nabi dan para rasul. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya, ini yang dimaksud adalah umat dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh yang berjumlah 10 abad lamanya. Dan di sana terdapat 10 nabi. Mereka semuanya bersatu, tidak ada berpecah belahan di dalam. Atas apa mereka bersatu? Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belum terjadi kesyirikan di sana sama sekali. Kapan terjadi kesyirikan? Di zaman Nabi Nuh, barulah itu seorang rasul. Maka Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, bukan nabi yang pertama, Nabi Adam. Tapi kalau Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul itu diutus untuk meluruskan ketika akidah sudah tidak lurus. Jadi apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Satu-satunya atau yang paling utama yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengesahkan Allah, kemana pun kita pergi pasti sama. Makanya Imam
Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka secara akidah sama semua, tidak ada perbedaan. Yang beda di mana? Masalah hukum fikih. Masalah hukum fikih ini suatu hal yang biasa berbeda dan tidak perlu kita lari dari perbedaan yang terdapat dalam fikih. Justru kalau kita lari dari perbedaan yang terdapat dalam fikih ini membuat kita semakin fanatik dan saling salah menyalahkan. Kita pelajari perbedaan tersebut sehingga kita bisa saling memaklumi. Kita bisa saling memaklumi. Ketika imam berkunut, yang tidak berkunut maka berkunut di belakang imam. Ketika yang imam tidak berkunut, maka yang di belakang imam maka ikut pada imam. Ini suatu yang indah ketika kita bisa memahami perbedaan dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah yang pada lima nasional yaitu inilah untuk mempersatukan kaum muslimin. Allah katakan dalam Al-Quran, "An-nasu ummatan wahidah." Surah Al-Imran. Dulu manusia itu adalah umat yang satu, mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada perbedaan karena semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perbedaan, kesyirikan, baru diutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita membaca surat Nuh di sana ada 5 nama. Orang-orang mengatakan wa qalu la tadharunna wadda wa naswa'a wa la ya'uqa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan ketika Nabi Nuh berdakwah, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian, wadda wala suwa' wala ya'ud wala ya'uq wala nasra. Ibnu Abbas mengatakan 5 nama ini adalah nama orang-orang soleh zaman Nabi Nuh. Orang-orang soleh pada 5 zaman Allah yaitu dalam mana akan tetapi ketika mereka wafat kemudian berlalu beberapa abad mereka disembah. Kemudian inilah yang menjadi sembahan umat Nabi Nuh. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi wasallam untuk meluruskan ini. Di sini mulai terjadinya perpecahan di dalam umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, perpecahan di dalam kaum muslimin. Karena seluruh nabi yang diutus adalah Islam. Syariatnya saja yang berbeda. Syariat Nabi Musa berbeda dari kita. Agamanya sama, Islam. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, "Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman." Ibrahim alaihissalam tidaklah seorang Yahudi, tidak pula dia seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, orang yang jiwanya lurus, musliman, dia seorang yang muslim. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma kana minal musyrikin," dan dia tidaklah tergolong dalam orang yang musyrik. Ini tidak kota iman azzamallahu iyyakum. Kemudian apalagi yang bisa mempersatukan umat Islam ini? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ini, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kita bisa bersatu dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ini diberitakan oleh Allah SWT. Jadi ketika meninggalkan berpegang teguh kepada Al-Quran Karim, inilah akan nanti menyebabkan berpecah belahnya kita sesama kita. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, "Fa tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Jika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Artinya inilah pemersatu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu indahnya kata lima Allah wa iyyakum, ajaran daripada agama Islam yang telah Allah turunkan untuk kita dan Allah berikan hidayah kepada kita, maka kita jaga hidayah ini dengan baik. Ya. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah atau sampai kepada mereka sidang hidayah, tapi mereka tidak ambil. Dan alhamdulillah hidayah agama Islam ini sampai kepada kita, maka jangan sia-siakan, kita kelola dengan baik. Hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis yang dicari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u laha." Wa qila ma riyadil jannah ya Rasulullah? Majelis zikir. Rasul mengatakan, apabila kalian melewati taman surga, maka bersenang-senanglah. Bersenang-senang maksudnya ikut hadir di sana, duduk di sana. Ini makna bersenang-senang. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu taman surga? Maka Nabi mengatakan majelis zikir, majelis zikir. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, majelis zikir maksudnya
majalisul halal wal haram, majelis yang mempelajari agama Islam, mana yang halal, mana yang haram, bagaimana membeli, bagaimana menjual, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dalam bahasa kita sekarang itu majelis taklim atau majelis ilmu. Dan ini juga dicari oleh para malaikat. Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun mungkin bukan tujuannya untuk menghadiri majelis ilmu, bukan untuk mendengarkan ceramah, mungkin untuk menagih hutang pada salah satu jamaah yang hadir mungkin ya, tetap mendapatkan kebaikannya. Wallahi tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hadir bersama orang-orang yang dalam sebuah perkumpulan yang baik. Ini dia kota iman. Sallallahu alaihi wasallam perlu kita berteman dengan orang yang baik, berkumpul tempat yang baik. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, kita juga ciprakan kebaikannya. Meskipun mungkin datang hanya untuk ngajukan umpamanya. Ataupun mungkin siang hari kepanasan di luar, ada AC masjid Al-Qur'an, ngadep di masjid Al-Qur'an umpamanya. Juga dapat. Ya pun diusahakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat ya, kehebatan iman azalullah wa iyyakum. Dan hindari pula bermajlis dengan orang-orang yang tidak baik, berkumpul dengan orang yang tidak baik. Dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Yaqshu jaysun al-ka'bah, fayahsibullahu bi awwalihim ila akhirihim. Fa idza kanu bi baida, fayahsibullahu bi awwalihim ila akhirihim. Tsumma yab'athuhullahu ala niyyatihim." Apa kata Nabi SAW? Suatu saat nanti akan ada sebuah tentara yang sangat besar jumlahnya. Mereka akan memerangi Ka'bah. Sehingga ketika seluruh para tentara ini berkumpul di sebuah tanah yang datar, tanah yang lapang itu luas, Allah akan tenggelamkan mereka semua ke semua mati. Dari awal hingga akhir. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka semua ditenggelamkan, termasuk juga di sana pasar-pasar mereka ditenggelamkan, dan di sana juga ada orang yang tidak tujuan yang berperang, wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, iya, mereka akan ditenggelamkan, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan yang masing-masing. Saking besarnya jumlah tentara yang memerangi Ka'bah itu, Bapak Ibu sekalian, sampai ada pasar mereka, bukan satu pasar, pasar-pasar. Bayangkan. Kalau pasar sudah pasti akan ada orang datang berjualan. Yang tujuannya hanya untuk berjualan, bukan berperang memerangi Ka'bah. Tetapi karena dia berada di kumpulan orang yang tak baik, berada di kumpulan orang yang ingin memerangi Ka'bah, maka Allah juga akan timpakan padanya di dunia ini di saat berupa Allah tenggelamkan. Kemudian nanti di akhir baru dibangkitkan sesuai dengan amalan niat masing-masing. Maka di sini perlu kita perhatikan baik-baik. Siapa yang kita jadikan teman? Di mana kita bermajlis? Di kedai apakah domino dan dulu? Atau di tempat-tempat yang lainnya? Atau justru kita hanya bermajlis ilmu yang kita hanya sekedar duduk saja mendapatkan pahala? Apalagi kalau kita mendengarkan dengan baik, mendapatkan ilmu agama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya subhanallah soal yang sangat luar biasa, besar faedah yang bisa kita dapatkan. Baik, begitu berkata Allah sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk iman Islam dan qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik, kemudian bisa mengikutinya dengan lebih baik lagi. Allah sallallahu alaihi Muhammad, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.